Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adam dari program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 20200203874234006. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian asbab al-nuzul. Ungkapan asbab al-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Kata asbab sendiri itu merupakan bentuk jamak dari sabab, dan an-nuzul adalah masdar dari kata kerja atau nazalah. Secara harfiah, sabab berarti sebab atau latar belakang. Oleh karena itu, asbab berarti sebab-sebab atau beberapa sebab atau beberapa latar belakang. Sedangkan an-nuzul berarti turun. Jadi dengan demikian, kata asbab al-nuzul secara harfiah berarti sebab-sebab turun atau beberapa latar belakang yang membuat turun. Jika diartikan dengan Al-Quran, maka asbab al-nuzul itu bermakna beberapa latar belakang atau sebab yang membuat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara istilah asbab al-nuzul dapat didefinisikan dengan suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat. Pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan membantu seseorang memahami konteks diturunkannya sebuah ayat itu. Konteks yang dimaksud akan memberi keterangan tentang maksud ayat dan memberi bahan untuk melakukan penafsiran dan pemikiran mengenai bagaimana mengaktualkan firman Allah yang suci itu dalam situasi yang berbeda. Beberapa statement ulama menegaskan bahwa konteks kesejarahan yang terakumulasi dalam riwayat-riwayat asbab an-nuzul merupakan hal yang signifikan untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Adapun statement ulama dimaksud seperti dikutip As-Suyuti antara lain. Yang pertama, Al-Wahidi menyatakan tidak mungkin menafsirkan Al-Quran tanpa menyelami dan mempertimbangkan aspek kisah dan uraian sebab turunnya ayat. Yang kedua Ibnu Daqiq al-Aidi mengemukakan bahwa uraian asbab an-nuzul merupakan cara jitu atau ampuh dalam memahami makna-makna Al-Quran. Yang terakhir itu dari Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul sangat membantu dalam memahami ayat, karena pengetahuan tentang atau sebab-sebab akan berimplikasi terhadap pengetahuan tentang musabbab atau ayat-ayat yang turun. Manfaat asbab an-nuzul itu yang pertama, untuk mengetahui peristiwa atau kejadian yang menyebabkan disyariatkannya suatu hukum, di mana hukum itu juga bisa berlaku pada peristiwa yang sama jika terjadi kemudian. Yang kedua, dapat membantu mufasir memahami suatu ayat yang tidak mungkin dipahami tanpa bantuan asbab an-nuzul. Yang terakhir, dapat memudahkan para sahabat untuk mengingat dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Macam-macam dari asbab an-nuzul itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dilihat dari sisi redaksi yang digunakan dalam riwayat asbab an-nuzul. Yang pertama itu ada redaksi sahri atau biasa disebut dengan visionable atau jelas. Yang kedua, redaksi muhtamilah atau impossible atau biasa disebut dengan kemungkinan. Yang kedua, macam-macam asbab an-nuzul itu dilihat dari sisi berbilangnya asbab an-nuzul untuk
untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk satu asbab an-nuzul.